Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan surat kita. Malam ini kita masuk, pagi ini maksudnya kita masuk pada ayat 111 sampai ayat 120. Dan karena Ustadz Tony kita sudah bersama dengan kita, mari kita masuk ke screen kita dan mempersilakan kepada Ustadz Tony Sanwani untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Kepada Ustadz Tony Sanwani dengan segala hormat dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, silakan. Al-Anbiya Ustaz. Surat, masih surat Toha. Toha. Ayat 111 nih yang di layar. Oh, 111 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا يخاف ظلما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا لعلهم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك
Fata'ala Allahul ولا تنازل بالقرآن قبل قبل أن يقضى من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما من من قبل أن قبل يقضى إليك إليك وقل رب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد قد عهدنا عهدنا إلى آدم آدم من قبل قبل فنسي ولم ولم نجد نجد له له نجد عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ وإذ قلنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم إن هذا عدو ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد لا يبلى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم على صل على محمد Muhammad Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Terima kasih Muhammad. banyak kita haturkan Allahumma salli kepada ala Ustaz Amin Muhammad wa ali Sarbani. Muhammad. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepadanya
lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga jiwa dan raganya juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak di akhirat Amin. Amin. Ya api Rabbal. neraka berjanji untuk tidak akan membakarnya. Amin. Kita teruskan surat Amin. Ya Toha Rabbal kita. alamin. Jadi surat Toha paling banyak berbicara tentang Nabi Musa dan Harun. Kemudian Toha juga diartikan oleh sebagian ulama dengan Nabi Muhammad kita itu sendiri. Jadi surat Toha adalah sejarah atau cerita tentang Nabi Muhammad, walaupun cara menceritakannya melalui Nabi Musa dan Harun. Surat Toha surat yang ke-20 turun di Mekah, jumlah ayat 135 ayat. Karena turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah. Kalau turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Terakhir kita lihat gambar ini kemarin. Kalau seandainya alam semesta ini kita lihat dari tempat yang jauh, maka alam semesta tidak lebih seperti ini saja. Tidak lebih daripada seperti awan, seperti asap. Jadi kalau kita lihat alam semesta dari luar seperti asap yang dalam Al-Quran disebut dengan ad-dukhan, asap. Titik-titiknya itu adalah merupakan planet-planet atau galaksi-galaksi atau juga bintang-bintang. Terakhir kita sampai di ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim. Jadi Allah tahu apa yang ada di depan kita atau di sekitar kita, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang. Dan di belakang bisa bermakna nanti, bisa juga bermakna yang kita sembunyikan atau yang tidak terungkapkan. Jadi Allah tahu apa yang kita ungkapkan, yang kita lakoni, dan apa yang masih ada dalam benak kita. Wala yuhaituna bihi ilma, dan manusia tidak akan pernah ada yang mampu menjangkau, meliputi seluruh ilmu Tuhan. Karena di ayat lain dikatakan ilmu Tuhan ini andai kata seluruh lautan, seluruh samudra, seluruh isi samudra, airnya digunakan jadi tinta, dan tumbuh-tumbuhan semuanya dijadikan jadi pena, maka tidak akan pernah bisa menuliskan ilmu Allah walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu bahwa semua bersujud kepada Allah. Kita lihat semuanya ini adalah bersujud. Ini adalah gambar yang diambil dari Mekah ketika orang sholat dan ketika mereka bersujud semuanya. Jemaah sekalian berbahagia, ini rumah ini disebut dengan Baitullah. Ka'bah artinya segi empat. Kalau bahasa Arab, Ka'bah itu artinya segi empat. Disimbolkan sebagai rumah Allah, Baitullah. Sekarang mereka sujud ke sini. Apakah kemudian mereka syirik karena sujud menghadap ke Ka'bah? Tentu saja tidak. Jadi dengan demikian sujud menghadap ke Ka'bah bukan berarti syirik. Selama yang diniatkan bukan Ka'bahnya yang disujudi. Tetapi kita sujud kepada Allah yang merupakan pemilik alam semesta yang disimbolkan dengan Ka'bah ini. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Dalam surat Al-Quraisy, "Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah beribadah kepada Tuhannya Ka'bah ini. Jadi kalau kita niatnya sujud ke Ka'bah ini ya syirik. Dengan demikian sama juga kalau kita pergi ke kuburan. Tidak bisa diartikan bahwa orang ke kuburan itu syirik. Karena syirik atau tidak syirik tergantung siapa yang diniatkan. Kalau kita niatkan sujudnya itu adalah kepada Ka'bah, tentu salah. Tapi kalau niatnya kepada Allah melalui simbol-simbol ini, iya. Nah begitu juga kalau ada tempat, ada benda mati seperti ini, yang sujudnya kita kepadanya hakikatnya sujud kepada Allah. Karena Allah sendiri telah menetapkan Ka'bah ini sebagai Baitullah, ingat, Baitullah. Dan itu tidak dikatakan syirik, bahkan merupakan tanda daripada tauhid. Begitu juga dengan manusia. Jadi ada benda yang disimbolkan sebagai Allah, Baitullah, ada orang yang disimbolkan sebagai manusia Allah, namanya Khalifatullah. Jadi ketika kita sujud kepada manusia,
yang Allah perintahkan kepadanya untuk sujud, maka itu bukan syirik. Disinilah kesalahan persepsi daripada iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Dengan alasan dirinya lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Apa sebabnya? Khalaqta min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, sedangkan dia cuma dari tanah. Nah, jemaah sekalian, apa yang dilihat iblis di sana? Yang dilihat iblis di sana adalah sujud kepada Adam sebagai tanah. Lupa kalau sujud kepada Adam hakikatnya sujud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Allah mengatakan isjudu li Adama. Allah yang berfirman sujudlah kepada Adam. Ketika Allah memperintahkan sujudlah kepada Adam, maka sujud kepada Adam hakikatnya sujud kepada Allah. Siapa Adam yang dimaksud di situ sujudlah kepada Adam? Adam sebagai manusia suci, bukan Adam sembarang manusia, tapi Adam sebagai manusia suci yang Allah pilih sebagai wasilah perantara manusia yang biasa berdosa kepada Allah SWT. Maka kita untuk mendapatkan syafaat seperti pembahasan kita sebelumnya, caranya sederhana, yaitu sujud kepada manusia suci. Dan sujud kepada manusia suci bukanlah syirik. Kenapa? Karena perintah Allah. Nah, dengan demikian perintah Allah sangat penting. Justifikasi, endorsement sangat penting. Kalau kita sujud dalam pengertian berwilayah, mengakui sebagai wakil Tuhan kepada orang yang tidak dapat mandat dari Tuhan, ini salah. Jadi makanya endorsement sangat penting. Ya, pengakuan dari Allah sangat penting. Maka kita lihat orang semuanya sujud di sini dan tidak disebut dengan menyembah berhala. Kenapa? Karena Allah menyebut ini sebagai Baitullah. Dan tidak boleh diniatkan sujud kepada Ka'bahnya, tetapi kepada Allahnya, seperti dikatakan dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini. Begitulah juga kalau kita sujud kepada manusia suci, hakikatnya sujud kepada Tuhannya manusia suci tersebut. Tuhan yang memilih manusia suci tersebut. Tuhan yang memilih nabi dan rasul tersebut. Logikanya seperti itu. Makanya dalam 10 ayat berikutnya ini, diantaranya nanti kita akan berbicara kembali tentang Nabi Adam yang oleh seluruh penghuni alam malakut disuruh sujud kepadanya. Sekarang ayat baru, ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Karena Allah lah satu-satunya yang ada sebelum selain ada. Allah lah satu-satunya yang hidup sebelum selainnya itu hidup. Kata-kata al-hayy di sini artinya hidup. Artinya tidak ada yang hidup kecuali mendapatkan pasokan, mendapatkan jatah hidup daripada Dia Allah. Begitu juga tidak ada yang bisa mengada kalau tidak diadakan oleh Dia. Bapak Ibu yang biasa belajar sifat 20, Al-Qayyum ini satu asal kata dengan kata-kata qiyamuhu binafsihi. Kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran sekolahnya dulu, yang namanya sifat 20, salah satu sifat 20-nya Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Jadi Al-Qayyum itu artinya dia berdiri dengan sendirinya. Berdiri tanpa diberdirikan, ada tanpa diadakan, beraktivitas tanpa diaktifkan. Sedangkan selain daripada Allah, tidak mungkin dia bergerak kalau tidak ada gaya luar yang menggerakkannya, dan tidak mungkin diam kalau tidak ada gaya luar yang menghentikan geraknya. Tapi Allah tidak. Kenapa? Al-Qayyum. Kita juga hidupnya bisa hilang apabila sudah dicabut. Kita tadinya benda mati dikasih hidup. Jadi setiap yang hidup, Allah lah yang melibatkan hidupnya di sana. Itulah sebabnya setiap yang hidup tidak boleh kita matikan, tidak boleh kita bunuh. Kalau seandainya pun kita mematikannya, membunuhnya, karena terpaksa, misalnya karena kita ingin memakannya, karena tanpa makan mereka kita tidak bisa hidup, maka kita harus minta izin kepada pemilik hidup tersebut, yaitu Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu, ya semua kata-kata al-wujuh, segala sesuatunya tunduk kepada Allah yang Maha Hidup dan Al-Qayyum. Karena
Yang ada dalam kehidupan kita hanya dua, benda hidup dan benda mati. Benda hidup mengandung dua unsur, yaitu dia ada dan hidup. Benda mati mengandung satu unsur, yaitu dia ada. Kalau dia hidup, Allah yang menghidupkannya. Dia ada, Allah yang mengadakannya. Karena hanya dialah yang ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsih. Jadi wa'anatil wujuh, semua yang ada. Dan sekaligus menunjukkan bahwa semua yang ada itu adalah merupakan wajah Allah. Sering kita angkat surat Al-Baqarah, walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di segala sesuatunya ini adalah wajah Allah. Artinya apa? Segala sesuatunya adalah caranya Allah menampakkan dirinya kepada kita dengan menampakkan makhluknya. Jadi segala sesuatu yang ada adalah merupakan mazhar. Mazhar itu caranya Allah menzahirkan dirinya yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, bahkan oleh akal pikiran kita. Maka dengan melihat makhluknya, maka kita seakan-akan melihat dirinya. Wa qad khaba man hamala zulman. Dan sungguh merugilah, ini kita temukan juga dulu di ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya. Wa qad khaba man hamala zulman. Sungguh merugilah orang-orang yang hamala, yang membawa zulman, kezaliman. Apa yang dimaksud dengan membawa kezaliman di sini? Secara harfiah hamala membawa, secara makna melakukan. Tapi memang bermula dari hamala. Karena tidak mungkin orang itu melakukan kezaliman kalau kezaliman itu tidak eksis terlebih dahulu di dalam pikirannya. Tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan kalau kejahatan itu tidak muncul dulu di dalam pikirannya. Itulah sebabnya berkali-kali kita sebutkan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kita tidak boleh berpikir negatif. Kita tidak boleh bersangka buruk. Tidak boleh kita negative thinking. Apa sebabnya? Manusia, perbuatan dan kata-katanya terbimbing oleh pikirannya. Maka kalau kita selalu berpikir negatif, maka perbuatan dan kata-kata kita biasanya juga terbimbing melakukan yang negatif. Jadi bermula dari pikiran. Makanya menggunakan kata hamalah. Jadi bisa kita katakan, merugilah orang yang jiwanya memikul pikiran-pikiran zalim, pikiran-pikiran buruk, yang diterjemahkan di sini dengan melakukan kezaliman. Jadi bermula dari membawa, hamalah itu membawa. Makanya orang, wanita yang membawa bayi dalam perutnya disebut dengan hamil, dari kata hamalah. Ya. Faqad khaba man hamala zulman. Merugilah orang yang di dalam pikirannya yang terbawa adalah kezaliman. Nah, oleh sebab itulah para nabi dan rasul dan orang suci, Adam yang suci, Adam yang akan diangkat jadi khalifah, itu adalah Adam yang tidak ada kezaliman pada dirinya. Orang yang kembali kepada fitrah sejatinya tidak mungkin ada kezaliman. Kezaliman itu muncul dari mana? Dari benak, dari pikiran, bukan dari fitrah. Angan-angan kita yang melahirkan kezaliman. Contohnya misalnya, kita berangan-angan memiliki harta benda orang lain. Ketika kita berangan-angan memiliki harta benda orang lain, maka pikiran kita menuntun kita untuk misalnya mencuri, atau bahkan menuntun kita untuk melenyapkan orang itu, misalnya mohon maaf membunuh. Jadi dengan demikian jangan kita pernah mengisi jiwa kita dengan pikiran-pikiran yang zalim, karena kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang zalim, maka ingat, pikiranlah yang menuntun manusia untuk melakukan perbuatan buruk. Jemaah sekalian berbahagia, dan Allah SWT menghargai siapapun yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Perbuatan yang muncul dari pikiran. Jadi tidak mungkin kita beramal saleh kalau tidak ada pikiran saleh di pikiran kita. Jadi sebagaimana tadi zalim, tidak akan mungkin kalau tidak dipikirkan. Bedanya ialah kalau amal saleh berasal dari pikiran kita yang asli, yang namanya fitrah. Fitrah manusia itu selalu berbuat saleh. Nah, berbuat saleh itu jangan kita bayangkan cuma sholat puasa saja, tidak. Tetapi menyeberangkan orang di jalan, apalagi orang itu adalah orang yang memiliki keterbatasan, maka itu juga adalah amal saleh. Jadi ibu-ibu ini kalau menyeberang jalan tentu risikonya tinggi. Ya, pendengaran mungkin kurang, kemampuan bergerak sangat kurang. Ya,
maka apa namanya juga ingatannya juga mungkin sudah tidak setajam ingatan orang muda, maka kemudian dia butuh orang yang lebih kuat di sampingnya untuk menyeberangkannya, dan itu adalah amal soleh. Jadi menyeberangkan orang di jalan pun amal soleh. Bapak Ibu sekalian, kalau nyopir dan melihat ada orang menyeberang, berhenti memberi jalan kepada mereka, itu amal soleh. Jadi amal soleh jangan kita bayangkan cuma sholat saja, bersedekah saja, bukan. Menyeberangkan orang di jalan juga adalah amal soleh. Dan yang menyeberangkan orang di jalan itu walaupun dia tentara atau polisi, walaupun itu pekerjaannya, itu amal soleh juga. Itulah menunjukkan bahwa jemaah sekalian, pembahasan kita sebelumnya, apapun profesi kita itu adalah tasbih kepada Allah. Menjadi tentara, menjadi polisi, itu menjadi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aktivitas kita adalah dalam rangka menciptakan kedamaian, kebaikan, kesejahteraan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lihat juga yang satu ini, ibu-ibu menyeberangkan menyeberangkan orang di jalan. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau tadi nenek-nenek, kalau sekarang anak-anak juga belum akil balik, pikirannya biasanya juga belum begitu sempurna, anak-anak biasanya terlalu agresif, kalau nenek-nenek tadi adalah lamban. Kalau anak-anak terlalu agresif di jalan juga bisa berbahaya. Maka butuh orang yang sudah dewasa, yang sudah lebih memiliki kemampuan untuk menyeberangkannya. Nah, menyeberangkan anak-anak seperti ini pun amal soleh. Bagaimana kalau dia melakukannya polisi? Walaupun itu polisi, ya jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Walaupun itu tugasnya. Karena jangan dilihat apakah itu polisi atau bukan polisi, tapi dilihat dari amalnya. Ingat, amalnya. Amal soleh. Jadi menyeberangkan orang di jalan adalah amal soleh. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian karena sering sekali kita melihat orang di jalan kesulitan menyeberang. Tidak ada orang yang mau mengalah, tidak ada orang yang mau memberi jalan kepada orang menyeberang. Marilah kita membiasakan amal soleh seperti ini. Kalau ada orang menyeberang, marilah kita berhenti. Karena kitalah pemilik mobil yang paling menentukan, pemilik kendaraan yang paling menentukan. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi, membahayakan orang. Maka kita yang harus mengalah untuk memberi jalan kepada mereka yang menyeberang. Apatah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya gerimis. Nah, kalau gerimis mereka harus diselamatkan, kalau enggak kasihan basah. Bapak Ibu sekalian yang ada mobilnya, enggak apa-apa, walaupun hujan keras tidak basah karena ada mobilnya. Tapi orang yang ada di jalan dan tidak punya kemampuan berlindung, maka dia akan basah kalau kehujanan. Maka marilah kita mendahulukan mereka. Itu termasuk amal soleh. Allah berfirman, wa may ya'mal minas salihati. Siapa yang melakukan amal soleh. Jadi kata-kata man di sini dalam bahasa Arab adalah siapa saja. Ya. Ini artinya sebetulnya siapa saja. Ya. Siapa saja yang melakukan amal soleh. Siapa saja melakukan amal. Dan amal itu adalah amal soleh. Amal, tindakan, perbuatan yang mendatangkan kebajikan. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin. Wa huwa mu'min. Fala yakhafu zulman. Kenapa di sini mukmin? Karena kaitannya dengan akhirat ini. Nanti di akhirat mereka tidak perlu khawatir akan terzalimi. Kalau di akhirat itu tidak mungkin dia dikorbankan, tidak mungkin dirugikan, ya. Fala yakhafu zulman, tidak perlu khawatir untuk zalim. Bisa juga dikatakan siapa yang mengisi pikirannya dengan amal soleh, maka tidak mungkin jatuh ke dalam kezaliman. Kenapa tadi? Karena perbuatan dan kata-kata kita dibimbing, dipandu oleh pikiran kita. Maka siapa yang selalu berpikir amal soleh, tidak mungkin jatuh, tidak mungkin terperangkap dalam kezaliman. Wala hadma, begitu juga tidak mungkin dikurangi hak-haknya. Hadma di sini dikurangi, ya. Tidak mungkin dikurangi hak-haknya. Jadi semua hak-haknya akan ditunaikan oleh Allah SWT. Hak-hak apa maksudnya? Terkait tadi dengan amal saleh di sini, ya. Jadi semua amal salehnya di sini Allah SWT akan balasi, walaupun itu adalah tugasnya seperti polisi dan tentara tadi. Ini adalah Al-Quran, Bapak Ibu lihat, ini Al-Quran, ya. Ini kelihatan tulisannya bahasa Arab, ya.
jadi hal ataka hadisu. Pasti di belakangnya sini hal ataka hadisu, misalnya Musa. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika, dan begitulah. Anzalnahu, kami menurunkannya. Menurunkan apa? Hu di sini kitab suci, peringatan sebelumnya. Jadi di sini yang dimaksud hu di sini adalah kitab suci. Ya. Begitulah kami menurunkan kitab suci Qur'anan Arabian. Jadi ini satu nafas, Qur'anan Arabian. Ya. Quran yang berbahasa Arab. Ya. Jadi nama Quran berbahasa Arab. Jadi begitulah kami turunkan Al-Quran, bertuliskan, berucapkan dengan tulisan dan bahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabian. Apa itu Qur'anan? Bacaan sebetulnya. Jadi Quran diterjemahkan Al-Quran secara harafiah artinya bacaan. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u kata kerjanya, kata madhi dan mudhari'nya, sedangkan Qur'anan adalah masdarnya, yaitu kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Dari kata kerja apa? Qara'a yaqra'u. Jadi membaca. Ya. Qur'anan Arabian. Kami turunkan kitab suci yang terakhir ini sebagai bacaan. Jadi ingat mas sekalian, harus bacaan. Bacaan bukan dibaca secara lafaz saja, tapi maksudnya bacaan yang menuntun. Supaya menjadi bacaan yang menuntun, selain kita baca, selain kita tadarus, kita tadabbur juga. Jadi tadarus dan tadabbur. Qur'anan Arabian. Maka akan sangat-sangat mungkin maksimal pengertian kita kepada Al-Quran kalau kita mengerti sedikit-sedikit aturan-aturan bahasa atau gramatika bahasa Arab. Qur'anan Arabian. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Apa yang ada dalam Al-Quran? Kami telah menjelaskan, menguraikan, merincikan fihi padanya minal wa'id. Semua jenis janji-janji. Ya, janji kita kepada Allah, janji kita untuk menerima khalifah Allah dan sebagainya, itu adalah wa'id. Ya. Di antara yang ditanyakan kemarin ikhwan kita dari Singapura berkenaan dengan janji kita pada saat akan lahir. Allah bertanya, alastu birabbikum, dan kita mengatakan bala syahidna, itu pun janji juga. Kita berjanji kepada sesama juga janji juga, akad namanya. Kita berjanji untuk memilih ikut kepada manusia yang Allah pilih, Allah utus untuk kita, seperti ikut kepada Musa, dan kalau tidak ada Musa adalah Harun, itu adalah janji juga, namanya ahad. Jadi jenis-jenis janji bermacam-macam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini, kami telah menjelaskan, kami telah menguraikan, kami telah mendeskripsikan padanya minal wa'id, segala sesuatu yang merupakan janji. Untuk apa? La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan dengan demikian mereka semuanya, ini la'allahum, mudah-mudahan mereka semuanya yattaqun, bertakwa. Apa artinya bertakwa? Mengarahkan hidupnya kepada Allah dan akhirat yang memuat janji-janji itu. Au yuhdisu lahum zikra. Atau jadi kalau misalnya bertakwa, atau yuhdisu lahum zikra. Maksudnya di dalam Al-Qur'an ini ada sarrafna fihi minal wa'id, ada juga yuhdisu lahum zikra. Ya, jadi ada uraian tentang janji-janji tadi. Atau di dalam Al-Quran itu berisi yuhdisu, pembicaraan, uraian bagi manusia tentang zikra, pelajaran. Jadi di dalamnya ada pelajaran yang begitu penting. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan belajar dari sumber pengetahuan yang paling otoritatif, dari sumber pengetahuan yang paling tinggi, dari sumber pengetahuan yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Jadi yuhdisa itu dari kata hadasa, hadis, ingat kata hadis sama satu hal kata. Isinya adalah pembicaraan, ya, ataukah pengajaran bagi mereka, sebagai zikra, pelajaran, sebagai mata pelajaran, sebagai kurikulum, kayak mirip-mirip itulah. Kesimpulannya dalam Al-Quran ada pelajaran yang sangat penting. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di masyarakat kita
sudah bagus sekali, yaitu membudayakan, membiasakan belajar Al-Quran sejak kecil. Jadi sejak kita belum sekolah, kita sudah dibiasakan baca Al-Quran. Rata-rata kita sudah bisa baca tulisan Al-Quran, walaupun itu Arab, sejak kecil, bahkan sejak balita. Nah sekarang jemaah sekalian tinggal ditambah. Harus juga membiasakan untuk tadarus isinya. Sehingga jemaah sekalian kita baca Al-Quran, tapi tidak terbimbing oleh kita. Kenapa? Karena di isi pikiran kita ada dogma-dogma yang tidak mau bergeser. Padahal Al-Quran adalah imam. Apa artinya imam? Dia di depan. Kalau dia ruku, kita ruku. Dia sujud, kita sujud. Adalah tidak mungkin Al-Quran membimbing kita seperti mana imam membimbing makmumnya apabila di dalam pikiran kita ada dogma-dogma yang sudah pasti benar. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, kita paksa Al-Quran untuk berpengertian seperti pengertian dogmatis yang ada dalam pikiran kita. Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haqqu. Maha tinggi Allah. Fata'ala Allahu. Siapa Allah itu? Al-Malik. Pemilik segala sesuatu. Jadi segala sesuatu selain Allah ada pemiliknya. Pemilik itu namanya Al-Malik, raja. Jadi dialah raja sesungguhnya. Kalau raja di dunia, dia tidak memiliki aslinya manusia dan tidak memiliki negara. Dia hanya penghormatan saja, karena moyang mereka dulu yang mendesain, merancang negara itu terbentuk. Lahirlah sistem raja namanya. Tapi kalau raja sesungguhnya adalah Allah, karena benar-benar dia menciptakan segala sesuatunya, dan tidak ada segala sesuatu tadi yang hidup kecuali dia menghidupkannya, tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia mengadakannya. Fata'ala Allahul Malik. Maha tinggi Allah dan dia adalah Al-Malik. Dia memiliki segala-galanya. Al-Haq, dialah kebenaran. Jadi Allah itu adalah sang kebenaran. Jadi siapa saja yang menggerakkan akal pikirannya untuk mengetahui apa yang tidak diketahuinya, maka dia akan bergerak menuju kepada kebenaran. Kenapa? Intensu dengan hada. Jiwa kita hada, tertuntun. Ingat yang namanya berpikir, kita ulangi lagi. Berpikir itu dalam ilmu logika, ilmu mantik adalah gerak pikiran dari apa-apa yang kita sudah ketahui, maklum, menuju kepada apa-apa yang kita belum ketahui, majhul. Jadi bergerak dari apa yang kita sudah ketahui, menuju kepada apa yang belum kita ketahui. Nah kalau ini kita lakukan terus-menerus, geraknya bersifat progresif. Ketika geraknya bersifat progresif, pasti menuju ke puncak. Apa puncaknya? Al-Haq. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah itulah yang dia di Fata'ala itu artinya dari kata maha tinggi, di puncak. Di puncak segala kepemilikan, pemilik yang sungguhnya adalah Allah. Di puncak segala pengetahuan yang benar adalah kebenaran Allah. Wala ta'jal bil Qur'an. Makanya dikatakan wala ta'jal. Janganlah kamu tergesa-gesa. La ta'jal bil Qur'an. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tidak bisa tergesa-gesa. Jemaah sekalian, kita ini membahas satu kali pertemuan 10 ayat, sebetulnya masih termasuk cepat. Karena kalau kita sudah hitung, kalau kita baca seperti sekarang, bulan Ramadan setiap hari 20 ayat, dan di luar bulan Ramadan setiap minggu kita baca 30 ayat, maka Al-Quran yang 114 surat ini sudah tamat dalam 2 tahun, 2 kali putaran tahun. Jadi insya Allah kalau kita membaca terus, termasuk di luar Ramadan nantinya, Al-Quran ini akan tamat pas masuk Ramadan tahun berikutnya, tahun 2022. Artinya apa? Totalnya cuma 2 tahun saja. Sementara Nabi sendiri, Rasulullah sendiri, penerima wahyu yang paling tahu arti-arti dan makna Al-Quran itu, yang dia juga orang Arab asli, dia menerima langsung Al-Quran dari langit, daripada Allah, mengajarkan Al-Quran, selama berapa Bapak Ibu sekalian? Selama 23 tahun. Selama 23 tahun coba. Biasa disebutkan 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya 23 tahun. Nabi mengajarkan Al-Quran 23 tahun. Jadi kita membaca satu kali pertemuan 10 ayat, sebetulnya masih banyak. Nah, sementara Al-Quran mengatakan, wala tajal bil Quran. Kamu jangan tergesa-gesa kalau ingin mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebetulnya adalah makna yang paling penting.
Nah, untuk makna itu perlu proses pendalaman namanya. Perlu proses pemaknaan namanya. Dan proses pendalaman dan pemaknaan tidak bisa berjalan sejam 2 jam. Tapi kita baca, kita renungkan. Setelah itu kemudian kita pikir-pikirkan lagi. Sehingga terjadilah analisa dalam pikiran kita. Menghubungkan satu kata dengan kata lain. Satu ayat dengan ayat lain. Satu surat dengan surat lain. Lalu kemudian muncul pemahaman baru. Siapa yang memberikannya? Allah juga. Karena kita berusaha melakukan itu. Jadi jemaah sekalian seru bahagia, la ta'jal bil Quran. Jangan kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Makanya jemaah sekalian sekarang ini masyarakat kita ngejar, ada sekarang grup-grup 1 hari 1 juz. Bagus-bagus saja. Tapi kalau hanya berhenti pada membaca saja, terus apa fungsinya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk? Kalau mengerti kata, bayangkan bertahun-tahun baca Al-Quran, tapi mengerti 1 kata saja tidak bisa. Ya. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, dalam Al-Quran yang ditanyakan adalah tadaburnya. Ingat, menghafal ayat Al-Quran bagus. Tidak ada yang mengatakan membaca, menghafal Al-Quran itu buruk, nggak ada. Itu bagus. Tetapi yang ada dalam Al-Quran, tidak ada pertanyaan afala yahfazun Al-Qur'ana. Yang ada dalam Al-Quran adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi kita lihat yang ada adalah mentadaburi Al-Quran. Surat An-Nisa. Ayatnya 82. Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Coba, pertanyaannya langsung pertama. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabari Al-Quran? Jadi ini pertanyaannya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak ada pertanyaan afala yahfazun Al-Quran. Kenapa mereka tidak menghafal Al-Quran? Saya ulangi lagi, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan menghafal tidak penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tadabbur. Karena ini yang ditanyakan dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi ini yang dipertanyakan oleh Allah dari kitab manusia. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, seandainya Al-Quran datang dari ghairillah, ya, walau kana min indi ghairillah, lawajadu, niscaya mereka menemukan fihi pada Al-Quran itu ikhtilafan katsira, akan menemukan ikhtilaf, pertentangan yang banyak. Jadi artinya apa? Al-Quran itu tidak mungkin terjadi pertentangan satu kata dengan kata lain, satu makna dengan makna lain, satu ayat dengan ayat lain. Tidak mungkin. Kenapa? Ini pertanyaannya. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, walau kana min indi ghairillah, lawajadu, niscaya mereka menemukan padanya ikhtilaf, pertentangan yang banyak. Jadi artinya syarat penting Al-Quran adalah tidak boleh bertentangan namanya. Tidak boleh terjadi kontradiksi. Orang filsafat menyebutnya tidak boleh terjadi contradictio interminis. Tidak boleh terjadi kontradiksi, terutama dalam terma-termanya. Ya, kalau dia kontradiksi, berarti kita mengalamatkan kontradiksi pada Allah, sementara Allah adalah satu, dan Allah adalah sempurna ilmunya. Tidak mungkin Allah kontradiksi dengan dirinya sendiri. Jadi, untuk menemukan tidak kontradiksinya satu ayat dengan ayat lain, maka artinya apa? Artinya kita harus tadabbur. Contohnya dalam Al-Quran dikatakan, atimus syama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Di tempat lain dikatakan, yang namanya al-lail itu adalah yaghsha, ketika menutupi. Wal laili idza yaghsha. Jadi kalau belum menutupi, ya bukan lail namanya. Ya, atimus syama ilal lail. Tidak dikatakan atimus syama ilal ghurub, sempurnakan puasa sampai matahari terbenam. Tidak begitu ayatnya. Tapi atimus syama ilal laili, sempurnakan puasa sampai malam. Dan ini disebut malam berdasarkan Al-Quran apa? Wal laili idza yaghsha. Ya. Dan itu bukan sekali dua kali. Kita temukan juga wasyamsi
wasyamsi wal qamar, dan seterusnya. Ada juga kata-kata wan nahari iza tajalla wal laili iza yaghsha. Jadi namanya malam itu adalah ketika menutupi, sedangkan disebut siang kapan? Iza tajalla, apabila menerangi. Jadi kalau dia masih terang, ya masih nahar, namanya siang. Sedangkan ayatnya mengatakan atimmu siyama ilal lail. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka mereka menemukan di dalamnya ikhtilafan katsira. Banyak sekali ikhtilaf. Tetapi Al-Quran juga mengakui bahwa umat Islam telah meninggalkan Al-Quran, seperti yang kita bisa baca di dalam surat 25 ayat 30. Selalu kita angkat ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa Nabi pun sudah mengatakan persoalan umatku sepeninggalku adalah mereka meninggalkan Al-Quran. Waqala Rasul, dan Rasul berkata. Jadi Rasul berkata ini. Waqala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, di mana dia berkata begitu? Kepada Allah, di depan Allah. Ya Rabbi, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Quran ini, disebutkan di sini hadzal Qur'an. Ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Quran ini apa? Mahjura, terjauhi. Menjadikan Al-Quran ini terjauhi. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Dan kita lihat sekarang ini boleh dikata pedoman utamanya manusia bukan Al-Quran. Ya, ini jelas-jelas. Coba kita renungkan ayat ini Pak sekalian. Ya. Berkali-kali saya sampaikan ini karena Allah, ini laporan Rasul. Surat ini Bapak sekalian, surat Al-Furqan 25 ayat 30. Surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 30. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku itu sepeninggalku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, dijauhi. Dibaca tetapi maknanya dijauhi, itu maksudnya. Jadi kata dijauhi di sini bukan berarti tidak dibaca, tidak dipegang, tidak disimpan di rumah, tetapi maksudnya mahjura artinya bacaannya akrab, bahkan dihafal, tetapi maknanya berjarak dengannya. Mahjur, dari kata mahjur, hijrah. Apa sebabnya? Begitu pembahasan bukan Al-Quran, tapi pindah kepada hadis-hadis Nabi. Ini yang dikeluhkan Nabi di hadapan Allah. Ini ingat Rasul yang mengatakan ini. Wa qala Rasul. Rasul mengatakan, ini terabadikan. Dan untuk memahami ayat ini, Bapak Ibu tidak perlu tahu bahasa Arab. Cukup lihat terjemahnya saja. Ini. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Sesuatu yang tidak diacuhkan nanti sesuatu yang tidak diperhatikan. Cukup dengan terjemahan ini saja sudah cukup. Ya, rajin saja baca ini. Ya. Cina terjemahannya sudah cukup. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Dalam ayat lain dikatakan, kalau ingin mengalahkan orang Islam, maka jauhkan daripada Al-Quran. Kalau mereka mempelajari makna-makna Al-Quran, bikin kegaduhan. Supaya perhatiannya jangan kepada Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, ada upaya untuk menjauhkan umat daripada Al-Quran. Kita kembali tadi kepada surat Thaha ayat 114. Jadi fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabl. Janganlah engkau tergesa-gesa, la ta'jal bil Qur'ani min qabl, sebelum ayyuqda ilaika wahyu. Min qabl, sebelum yuqda, sebelum selesai, sebelum diputuskan ilaika kepadamu wahyu. Jadi kalau kita terjemahkan sekarang, gini. Janganlah engkau tergesa-gesa mempelajari Al-Quran sebelum terfahamkan olehmu makna daripada wahyu-wahyu tersebut. Ini kalau untuk kita sekarang. Jadi ilaika di sini tentu bukan kepada Muhammad. Ya, kaknya memang terjemahnya Muhammad di sini. Tetapi ini aslinya Al-Quran itu turun kepada kita melalui Muhammad. Al-Quran turun kepada seluruh manusia melalui Muhammad. Sehingga kaknya di sini, ini kaknya di sini, ya harusnya bukan untuk Muhammad, tetapi untuk kita semuanya.
Jadi seakan-akan mengatakan, wahai manusia, janganlah tergesa-gesa di dalam pelajari Al-Quran sebelum yuqda, sebelum rampung, sebelum terfahamkan secara sempurna wahyuhu, makna-makna daripada wahyunya, kandungan daripada ayat-ayatnya. Makanya di belakang disebutkan, karena pemahaman itu bersumber dari Allah, maka yang kamu lakukan adalah kul, katakan, Rabbi zidni ilman. Kul, tambah, katakanlah Muhammad, atau katakanlah wahai manusia, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, ilmu itu teramat sangat penting, sampai diajarkan berdoa. Kul, berdoalah. Siapa? Semua manusia. Apa isi doanya? Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu tentang apa maksudnya sini? Tentu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena dia adalah puncak kebenaran. Ingat. Jadi yang dimaksud di sini Al-Quran adalah Al-Haq. Ini ilmu di sini. Apa sebabnya? Karena ya urutannya dari sini tentunya ini. Ya, jadi ilmu dari Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Haq. Ya. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, kita belajar tentang puncak kebenaran. Dan itulah substansi daripada ilmu. Maka Rabbi zidni ilma. Maka jemaah sekalian, sedapat mungkin Al-Quran itu diajarkan. Bayangkan kalau setiap orang dewasa atau guru ngaji mengajarkan kepada anak secara apa? Secara tadabbur, bukan hanya sekedar baca ayat-ayat tulisan-tulisan Arabnya. Setiap tempat orang mengajarkan tadabbur kepada Al-Quran, ini luar biasa. Akan melahirkan revolusi bagi umat Islam. Revolusi pengetahuan maksud saya. Revolusi epistemologis. Ya, revolusi saintifik. Walakad ahidna ila adama, dan sungguh kami telah membuat ahad. Ini muncul lagi di sini kata ahad. Kami telah membuat ahad kepada Adam. Adam siapa yang dimaksud di sini? Adam yang tidak suci. Bukan Adam yang suci. Karena ada dua Adam. Adam ini kan adalah nama simbolik dari manusia. Seperti contohnya sapi, kambing, dan sebagainya kan namanya satu, hewan. Ya. Kalau semua manusia di dunia apa nama tunggalnya? Yaitu Adam. Jadi Adam itu dua macam. Ada Adam yang suci, tidak pernah berbuat dosa, mempertahankan fitrahnya sampai akhir, dan ada manusia seperti kita yang biasa atau pernah berbuat dosa. Nah, sekarang Allah mengatakan bagi yang biasa berbuat dosa atau pernah berbuat salah, maka dia harus berahad. Dia harus membuat janji dengan siapa? Dengan Adam yang suci. Nanti disuruh sujud kepada Adam yang suci itu. Walakad, dan sungguh ahidna, kami membuat ahad. Ila Adam, kepada Adam. Kami membuat janji kepada Adam. Min qabl, sebelumnya. Fanasia, tetapi dia lupa. Karena kalau Adam yang suci nggak mungkin lupa. Jadi fanasia, dia lupa. Jadi sebetulnya kita pernah membuat janji itu pertama waktu di dalam perut ibu kita. Allah mengatakan, alastu birabbikum. Qalu syahidna. Kemudian kita bersaksi. Itu adalah syahadat pertama. Yang kedua, syahadat kedua. Di mana syahadat kedua? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita memuji-muji Allah, kita mensucikan diri kita sebelum sholat, berdiri, bertakbir, membesarkan Allah, membaca Al-Quran dari Fatihah, kemudian memilih salah satu surat, ruku, terus kemudian sujud. Di rakaat kedua, setelah sujud, kita duduk. Duduk apa? Duduk budak. Kita duduk budak namanya. Lalu kemudian kita pada saat itu dengan hati yang tenang, tanpa dipaksa oleh siapapun, tanpa ditekan oleh apapun, dengan sukarela, dengan ikhlas, kita kemudian mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Ingat Allah di situ yang pertama, kata benda pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah, wahdahu la syarikalah, bahwa Allah itu adalah tunggal, la syarikalah, tidak ada yang sekutu, tidak ada yang sekufu dengannya. Baru kemudian yang kedua,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abdnya, abduhu wa rasuluh. Yang ketiga apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma dua macam saja. Yaitu setelah kita bersyahadat tentang Muhammad, baru kemudian kita mengatakan, ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan di dalam salat tidak ada tambahan-tambahannya. Di luar salat boleh ditambah-tambah, misalnya dengan ashabihi ajmain, boleh saja. Bahkan ditambah dengan umatnya sampai akhir zaman, boleh saja. Tetapi di dalam salat, seragam seluruh mazhab dalam Islam, seragam seluruh buku-buku salat, pada saat setelah membaca syahadat, selawatnya cuma dua isinya, yaitu Muhammad dan keluarga Muhammad. Walaqad ahidna ila Adam. Sungguh kami telah membuat ahad dengan Adam. Min qabl sebelumnya. Tetapi apa? Fanasia, dia lupa. Walam najid lahu azma. Dan setelah itu kami tidak menemukan mereka punya tekad yang kuat untuk kembali kepada ahadnya. Di dalam Al-Quran jelas semuanya ada. Tapi kenapa kok mereka tidak kembali kepada seperti tadi? Kenapa tidak kembali mengikuti Harun misalnya? Kenapa tetap aja mengikuti Samiri misalnya? Umat. Ayatnya mengatakan, walam najid lahu azma. Kami tidak menemukan pada manusia yang pelupa itu tekad yang kuat untuk kembali ke situ. Kami tidak menemukan tekad. Kami tidak menemukan kemauan. Kami tidak menemukan kemauan yang keras untuk kembali kepada itu. Artinya apa? Al-Quran tadi hanya sekedar dibaca secara zahir. Al-Quran hanya dibaca secara lafaz, tetapi tidak ditadaburi isinya. Ya, sekali berbahagia, ini mata yang merah. Ya. Apa maksudnya? Wa idh qulna lil malaikati, masalah. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh malaikat. Jadi diingatkan di sini, ingatlah. Apa yang diingat? Ketika kami berfirman kepada siapa? Lil malaika, kepada seluruh malaikat. Apa isinya? Isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Adam mana yang dimaksud di sini? Adam yang tidak pelupa. Karena kalau isjudu li Adam dan Adam yang dimaksud di sini yang pelupa, ini kontradiksi. Masa kita disuruh sujud kepada orang pelupa? Bahkan melupakan tugasnya, ahadnya kepada Tuhannya. Setelah lupa ahadnya kepada Tuhannya, kita disuruh sujud. Ini enggak mungkin. Maka ahad yang dimaksud, Adam yang dimaksud di sini adalah Adam yang suci. Beda dengan yang pertama tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Maka bersujudlah semuanya illa kecuali iblis. Jadi Adam yang tidak sujud kepada Adam yang suci, manusia pendosa tidak sujud kepada manusia suci, itu karena mereka sudah terperangkap, terjerat oleh janji-janji iblis. Iblis itu apa? Aba, enggan. Jadi intinya dia enggan sujud kepada Adam yang suci. Mereka merasa cukup datang sendiri kepada Allah dan tidak perlu melalui Adam yang suci. Bahkan pada saat cerita Musa dan Samiri, bahkan mereka justru melalui Samiri ingin sampai kepada Allah. Makanya diceritakan oleh Musa, mereka tidak sampai kepada Allah. Samiri diusir, artinya apa? Di akhirat juga diusir dari hariban Allah SWT. 117. Jadi kita bayangkan iblis itu berada dalam kegelapan. Ini kan gelap. Karena gelap, ya tidak kelihatan ini batas-batas kepalanya mana. Yang kita lihat cuma matanya yang merah saja. Matanya merah nyala artinya apa? Mencari mangsa, memperhatikan dari jauh. Ya, dengan marah. Begitu ada orang yang mendengarkan tadabbur Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu dikatakan kamu harus sujud kepada Adam yang suci, mulai dia marah, mengeram. Dan dia akan melancarkan fitnah-fitnahnya. Dia akan melancarkan hoax-hoaxnya. Dia akan melancarkan framing-framingnya. Bahkan kemudian mulai melancarkan serangan pribadi kepada orang yang berbicara. Bukan kepada pembicaranya, tetapi pribadinya. Ya. Jadi dia sudah menyerang pribadi orang yang berbicara, bukan pendapatnya, bukan pembicaraannya. Inilah yang kita lihat. Dia melihat dengan
terang. Dari mana? Dari balik kegelapan. Aslinya kita tidak tahu. Siapa sih pembuat hoax itu? Tidak jelas. Ketika disebarkan juga di di WA, nggak jelas siapa penulisnya. Kalau juga disebutkan penulisnya, diambil nama populer, ternyata dicatut namanya. Luar biasa. Kenapa? Dia bersembunyi di balik kegelapan. Ya, tetapi dengan mata merah. Fakulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna hada adulaka. Wahai Adam, maksudnya wahai manusia yang suka berbuat dosa, inna hada, iblis ini adalah musuh bagimu. Ingat, musuh bagimu. Walizaujika, dan juga bagi pasanganmu. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah kamu berdua dikeluarkan minal jannah, dari sorga. Jadi aslinya apa? Aslinya manusia itu adalah penduduk sorga. Kampung halamannya manusia adalah sorga. Tetapi dikeluarkan oleh iblis. Caranya bagaimana? Dengan memfitnahnya supaya jangan sampai sujud kepada Adam yang suci. Allah mengatakan kalau iblis mengeluarkan kamu dari sorga, fatashqa, kamu akan merasakan derita yang teramat sangat. Tashqa itu kamu akan merasakan derita yang teramat sangat. Jadi cuma sekedar bahagia, tradisi belajar sangat-sangat bagus. Tetapi kalau cuma sekedar belajar tulisan-tulisan, bahkan semua bersifat dogmatis, justru akan membelenggu pikiran manusia. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kalau kamu mengikuti Adam yang suci, maka kamu tidak akan pernah kelaparan. Seperti Nabi mengatakan, siapa yang pernah minum dari telaga Haudku, maka dia tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Inna laka alla tajua. Kamu tidak mungkin kelaparan fiha di dalamnya. Wala ta'ra, dan kamu tidak mungkin ta'ra. Apa yang maksud ta'ra di sini? Telanjang di sini, mohon maaf, kata telanjang, maksudnya di sini telanjang, kamu tidak akan mungkin diungkapkan aib-aibnya. Nabi mengatakan siapa yang suka membicarakan aib saudaranya di dunia, maka Allah juga akan mengumbar aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat nantinya jemaah sekalian, ingat, tidak ada di antara kita manusia yang biasa berbuat dosa yang tidak punya aib. Nah, Allah mengatakan siapa yang sujud kepada Adam, bukan saja dia tidak mungkin kelaparan, tapi juga tidak mungkin diungkapkan aib-aibnya nanti di yaumil akhirah. Wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan sungguh kamu kalau sudah masuk dalam surga atau sujud kepada Adam yang suci, la tazma'u, tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Wa la tadha, dan tidak akan pernah kepanasan. Ya. Jadi wala tadha, bahkan tadha itu matahari pagi yang awal pagi itu kan sudah mulai panas. Panas seperti itu pun tidak akan kamu rasakan. Jadi kesimpulannya di surga itu yang ada adalah rasa sejuk, rasa nikmat. Jadi sekalian, inilah kurang lebih. Kalau manusia itu selalu dibisik-bisiki. Ya, ini katakanlah ini malaikat, ini adalah iblis. Ya, setiap manusia selalu dibisiki dari kanan. Ini adalah iblis. Kalau ini adalah fitrahnya sebetulnya. Membisik-bisikkan kepada diri manusia. Nah, manusia sekarang dikasih otak, akal di sini nih. Ada akalnya di sini. Akalnya menggunakan otaknya untuk memilih mana dari yang dua ini yang benar. Jangan justru bingung, tapi lihat gampang. Ini mengajak kepada kejahatan, ini mengajak kepada kebaikan. Pawaswasa ilahi syaitan. Akhirnya syaitan membuat mereka mulai was-was. Ya. Karena syaitan mengatakan, hati-hati, itu yang kamu dengar itu sesat itu orangnya. Ya. Itu sesat. Nah, mulai sesat. Oh iya, sesat. Tidak lagi melihat faktanya bahwa yang diterangkan Al-Quran. Ini yang disebut dengan serangan pribadi. Argumentum ad hominem namanya. Jadi tiba-tiba yang diserang adalah orangnya, bukan pendapatnya. Tapi langsung orangnya, hati-hati. Persis sama dengan Fir'aun. Fir'aun langsung mengatakan, hati-hati, Musa akan mengusir kalian dari Mesir. Jadi bukan pendapatnya yang dipersoalkan. Itu model-model Fir'aun. Fawaswasa ilai syaitan, maka syaitan membuat was-was. Yang tadinya sudah mulai benar karena akal itu adalah yakini, tiba-tiba dibuat was-was oleh syaitan. Qala ya Adam, maka mereka berkata, wahai Adam. Adam maksudnya, ya syaitan tadi berkata, wahai Adam, wahai manusia. Hal adulluka ala syajaratil khuddi wa mulkin la yabla.
penginkah kamu kutunjukkan? Ya. Pengenkah kamu aku dulu dari kata dalil ini, saya maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratil khuldi, kepada pohon yang kekal. Coba kita lihat. Pohon yang seharusnya terlarang disebutnya dengan dikasih nama lain, syajaratil khuld, pohon kekal. Artinya kalau kita makan pohon ini kekal dalam surga. Padahal justru kalau dimakan pohon ini keluar dari surga, jadi dibalik. Coba. Dibolak-balik, itu yang disebut dengan framing. Itu yang disebut dengan hoax. Ya, dibolak-balik itu. Kalau gambar dipoles pakai Photoshop. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan sirna. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah bisikan-bisikannya. Akhirnya kesimpulannya nanti banyak manusia yang sujud kepada syaitan dan meninggalkan sujud kepada Adam yang suci. Yang digambarkan sebelumnya dengan syaitan siapa? Adalah Samiri. Yang digambarkan Adam yang suci sebelumnya adalah Harun. Tiba-tiba mereka sujud kepada Samiri dan tidak sujud kepada Harun. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang ingin bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya Ustadz di kolom chat. Yang pertama dari Pak Burhan. Salam Habibi Ustadz. Mau nanya, apakah pada hakikatnya manusia itu bisa melakukan amal soleh? Sedangkan manusia itu punya niat-niat yang mengharapkan sesuatu balasan, atau mungkinkah kita katakan kita lakukan amal-amal soleh yang dipimpin yang telah dicontohkan oleh para insanul kamil, yaitu para nabi dan juga a'immah. Dan satu lagi pertanyaannya, jadi di dalam syahadatain kita ada sisi takwiniyah dan juga sisi syariah ya Ustadz. Mohon penjelasannya. Jadi juga saudara, terima kasih banyak kepada Pak Burhan yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi jawaban kita adalah satu, sebetulnya hakikat seluruh perbuatan manusia itu adalah amal soleh. Jadi hakikat seluruh amal perbuatan manusia adalah amal soleh, karena perbuatan manusia juga diciptakan Allah SWT, dan segala sesuatu yang bermula atau berasal dari Allah pasti adalah baik. Lalu kenapa ada perbuatan manusia yang tiba-tiba jadi jahat misalnya, buruk, zalim? Terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah niatnya rusak, jadi bukan perbuatannya, niatnya. Yang kedua adalah perbuatan itu tidak sempurna. Jadi setiap yang disebut dengan amal kejahatan, amal yang zalim, itu adalah amal soleh yang tidak sempurna. Contohnya misalnya mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan yang sebetulnya benar, yaitu mengambil barang. Perbuatan mengambil barang adalah perbuatan amal soleh. Karena kalau kita tidak bisa mengambil barang, kita tidak bisa melakukan apapun juga. Tidak bisa hidup. Karena untuk makan, kita harus mengambil beras dari tempat beras. Kita harus mengambil telur dari tempat telur. Kita harus mengambil kopi dari tempatnya kopi. Kita harus mengambil nasi dari tempat nasi dimasak. Pokoknya perbuatan mengambil adalah perbuatan yang luar biasa. Tapi kenapa disebut mencuri? Karena yang diambil bukan miliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi yang salah di situ adalah tidak memberitahukan itu kepada pemiliknya. Kalau dia menyampaikan kepada pemiliknya, maka otomatis kalau dia menyampaikan kepada pemiliknya, maka otomatis tidak mencuri namanya. Jadi artinya apa? Kurang di sana. Kurang apa? Kurang penyampaian gitu. Ada kurang satu, coba disampaikan. Lewat di depan rumahnya Pak Rum di tempat, Pak, saya ambil mangganya 1 ya. Pak Rum katakan silakan Pak Ustadz. Ya bukan mencuri namanya. Sederhana saja, kekurangan, kurang sempurna. Coba kalau dia ngambil baru lewat, ya itu mencuri namanya. Kenapa tidak ada pemberitahuan? Tapi kalau mengambil mangganya sendiri, ya bukan, karena tidak ada hak orang lain di sana. Jadi semua perbuatan buruk itu adalah perbuatan yang kurang, ya gitu Pak Bu sekalian. Yang kedua tadi adalah ya bagaimana dengan para anbiya, para rasul.
Nah, mereka itu adalah datang untuk mengajari kita. Mereka adalah contoh sempurna dari kesempurnaan. Karena mereka adalah contoh sempurna dari kesempurnaan, maka tidak ada dari mereka yang merupakan cacat. Tidak ada perbuatan mereka yang cacat. Kalau kita menilai mereka cacat, kita lah yang cacat. Cacat apa? Cacat mantiki. Cacat logika namanya. Saya kira begitu. Berikutnya lagi. Ya, selanjutnya Ustadz dari Pak Aswandi. Salam Ustadz, apakah setelah Adam memakan buah terlarang, beliau masih bisa disebut manusia suci? Bukankah beliau sudah berbuat zalim? Sebagaimana diakuinya dalam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kemudian dari Pak Aswandi lagi mana tadi Ustaz? Setelah Adam sudah tidak suci, kenapa masih disebut sebagai Nabi atau Rasulullah? Demikian Ustaz dari Pak Aswandi. Bapak Ibu jemaah sekalian, terutama kepada Pak Aswandi, kita sampaikan, makanya tadi kita sampaikan bahwa Adam itu punya dua, ada Adam yang suci, ada Adam yang tidak suci tadi, gitu. Karena Adam ini kan nama manusia, Adam itu kan nama lain dari manusia. Manusia kan bahasa Indonesia, manusia bahasa Indonesia, insan bahasa Arab. Lalu apa bahasa universalnya? Adam. Ya. Jadi Adam itu adalah bahasa manusia yang paling yang paling umum, itu Adam. Nah, Adam ini dua macam, ada Adam yang suci, ada Adam yang tidak suci. Kita disuruh sujud kepada Adam yang suci karena mereka lah yang merupakan representasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maksudnya representasi artinya dialah yang merupakan pilihan Allah. Ya, begitu Pak. Jadi kita bukan sujud kepada Adam yang tidak suci, makanya kita katakan tadi Adam yang tidak suci itu adalah Samiri, Adam yang suci itu adalah Harun. Nah, Allah meminta kita manusia pada saat itu ya, pada saat Nabi Musa sujud kepada Harun bukan kepada Samiri. Begitu Pak. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi dari Pak Nandita Ustadz. Izin bertanya Ustadz, berarti lebih baik kita membaca Quran sambil memahami artinya walaupun tidak bisa memenuhi target khatam 30 juz dalam bulan Ramadan. Dibandingkan tergesa-gesa menghatamkan Quran tapi tidak memahami artinya. Karena kadang dalam hati ini ada rasa bersalah tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Juga. Jawabannya jelas, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada tuntutan khatam sebetulnya. Ya, kita tidak menemukan dalam Al-Quran tuntutan khatam di dalam bulan Ramadan. Tidak ada, coba cari ayatnya. Yang ada tadi justru larangan, la ta'jil, jangan tergesa-gesa. Ya, jadi yang jelas tadi adalah justru jangan tergesa-gesa tadi di dalam mempelajari Al-Quran ya tadi. Ya, jemaah sekalian berbahagia, jadi yang ada adalah jangan tergesa-gesa mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi yang ada adalah la ta'jal ini nih, mana tadi? Oh, saya stop share dulu. Enggak apa-apa, nanti saya baca aja. Enggak usah masuk dirinya Bu Dokter ya. Nah, ini dia. Ayat 114. Yang ada kan la ta'jal, jangan tergesa-gesa, ini kan ayat. Sekarang ini lagi-lagi saya katakan tadi, ayat ini telah dipotong kompas oleh hadis. Makanya tadi kembali lagi ke surat apa tadi? Surat 4 ayat 82. Rasul mengatakan, ya Allah, kaumku itu telah meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran jelas-jelas apa? La ta'jal bil Quran. Jangan tergesa-gesa dalam baca Al-Quran. Kan ayat ini. Ya. Jadi cuma sekalian begini jelas-jelas ayat. La ta'jal bil Quran. Ya, jadi kalau kita masuk ke sana tadi, ya saya masuk dulu. Ya. Jadi cuma sekalian janganlah tergesa-gesa. Ya, jadi saya tunjukkan lagi ayatnya. Ya. Ya. La ta'jal bil Quran ini. Tadi kita lihat. Ya. Karena sekarang kita dipaksa untuk seakan-akan tamat. Sehingga apa yang terjadi? Al-Quran hanya menjadi semacam ritual belaka saja. Ya. Wala ta'jal bil Quran. Jangan pergi. Ini larangan Pak Bu sekalian. Ini jelas-jelas ini larangan. Dan larangan ini kita langgar apabila kita ngejar sampai 30 juz. La ta'jal bil Quran. Jadi menurut saya secara pribadi, justru ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan orang memperdalam Al-Quran sehingga dipaksa harus membaca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya tidak perlu didalami.
Bahkan ada yang meminta kita per 10 hari tamat. Ya, tidak apa-apa kalau per 10 hari tamat, tetapi juga mengerti isinya, itu maksudnya, nggak masalah. Tapi kalau ngejar tamat berkali-kali tapi isinya tidak ngerti, bahkan kata la saja di sini tidak dimengerti, terus ya apa maknanya Al-Quran sebagai hudan? Coba, Al-Quran itu kan disebut hudan, petunjuk. Nanti berfungsi sebagai petunjuk kalau kita mengerti isinya. Nanti peta itu berfungsi sebagai petunjuk kalau kita ngerti simbol-simbol yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau kita membaca peta tapi tidak tahu simbol-simbolnya. Mau kemana itu? Mau kemana? Pasar. Pasti kita tidak percuma pakai peta. Jadi Al-Quran katakan la ta'jal bil Quran. Jangan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya tadi tadabbur. Ya, begitu. Saya kira begitu. Ada lagi pertanyaan Pak? Ada lagi Ustadz dari Ibu Gali. Salam Ustadz. Kita betul-betul harus sering mengecek isi pikiran kita ya Ustadz. Mengeliminasi pikiran-pikiran buruk sehingga tidak menjadi perkataan dan perbuatan. Dan memasukkan amal-amal soleh di pikiran kita sehingga terwujud dalam perkataan dan perbuatan. Kadang orang menganggap remeh pikiran-pikiran. Demikian Ustadz. Jawabannya benar sekali. Jawabannya benar sekali. Karena manusia itu sebelum jadi perbuatan adalah pikiran. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya. Kalau kita gambarkan di sini, ya. Apa ini? Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini tadi, ya ini, ya ini adalah manusia. Ya, katakanlah ini adalah manusia. Ya, ini manusia. Kemudian kita bayangkan ini keluar adalah, yang keluar ini misalnya adalah perbuatannya ini. Ya, kita ambil saja ini perbuatan, ya, perkataan dan sebagainya. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita lihat bahwa perbuatan ini harus panahnya ke sini nih. Ya, ini panah sebagai keluar. Ya. Panahnya di sini. Ya. Nah, ini adalah pikiran manusia. Jadi ini adalah pikiran. Nah, jadi apa yang terjadi keluar dari dalam pikiran ini? Jadi A, B, C, D-nya kehidupan tergantung pada pikiran. Jadi kalau pikiran kita negatif di sini, dia akan menjadi A negatif di sini. Dia akan menjadi B negatif di sini. Dia menjadi C negatif di sini. Menjadi D negatif di sini. Tapi kalau di dalam pikiran kita adalah positif, dia akan menjadi A positif di sini. Ya, jadi positif. Begitulah kurang lebih cara menggambarkannya. Dengan demikian, mulailah dari membersihkan pikiran. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak memperhatikannya? Wa fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kalian, kenapa tidak pernah memperhatikannya? Apa maksudnya diri di situ? Pikiran kita. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kita, janganlah pernah bersangka buruk. Inna ba'da zanni ithmun. Sangka buruk itu mayoritasnya adalah dosa. Ya, itu sangka. Sangka itu kan pikiran. Nah, jadi benar-benar kita harus dari pikiran dulu. Karena pikiran ini adalah menentukan perbuatan kita tadinya. Jadi selalulah muhasabah dengan pikirannya. Begitu muncul pikiran buruk kepada orang lain, langsung istighfar. Selain istighfar, istighfarkan orang yang kita berpikir buruk kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah juga dosa-dosanya dia. Coba. Ingat, berkali-kali Al-Quran meminta kita untuk meminta ampunkan orang. Ya, wastaghfir lahum, istighfarkanlah mereka kepada Allah. Kalau kita sudah mau meminta ampunkan orang itu kepada Allah, berarti hati kita sudah mulai lunak. Kalau meminta doakan saja orang itu tidak berani atau enggak, berarti ada dendam dalam hati kita. Begitu jemaah sekalian. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini ya, kalau tidak ada lagi. Karena ada dua lagi Ustaz pertanyaan. Siapa? Simpan besok Umadi ya. Siapa sekalian aja. Bu Eli Abidin, salam Ustadz, mau nanya tobatnya Nabi Adam diterima setelah bertawasul kepada ahlul kisah. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa Ustadz? Terus kemudian? Itu aja Ustadz. Pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan kedua. Oh, tambah ada lagi satu dari Mas Dani. Dari Bu Wiwik sama Mas Dani. Assalamualaikum Ustadz, dari Bu Wiwik. Jika saya punya prinsip tidak butuh penilaian baik atau
butuh dari sesama manusia, tetapi yang saya butuhkan adalah penilaian dari Allah. Dan saya tidak lagi mau merespon tuduhan-tuduhan yang buruk tentang saya tanpa sadar data dan fakta. Saya hanya mau berkumpul dengan orang-orang positif, kreatif, dan mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat buat banyak orang. Apakah saya sudah memutus tali silaturahmi? Semua cacian, makian, fitnahan, bahkan disampaikan secara langsung kepada saya, tapi melalui pihak lain, maka saya tidak meresponnya. Demikian Ustadz. Dan satu lagi dari Mas Dani. Salam Ustadz, izin bertanya, di dalam sebuah kitab ada dijelaskan bahwa sosok Nabi Adam alaihissalam adalah pembukaan pancaran rahasia dirinya, sekaligus dari limpahan yang tersuci. Apakah di sini sesungguhnya Adam alaihissalam adalah prinsip refleksi untuk cermin dan ruhnya? Jadi di sini tindakan kebersujudan itu hakikatnya adalah sujud pada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada Ibu Eli, inilah ayatnya. Jadi ayat surat 2 yang ditanyakan tadi, ayat 37 Bu Eli. Nih, 37. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fatabala innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian yang kedua dari Bu Wiwi, sudah benar Bu. Tidak perlu kita penilaian dari orang lain, yang penting kita ukur kita parameteri perbuatan kita dengan 2. Kitab suci Al-Quran dan akal sehat. Kalau sudah sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan akal sehat, berjalanlah. Apapun kata orang, seperti tadi sudah benar. Biar kalau mereka berkata apa yang mereka ingin katakan, biar kalau mereka ingin menyebarkan fitnah seperti yang ingin sebarkan, apa sebabnya, toh nanti di akhirat masing-masing bertanggung jawab. Ia menyebarkan cerita fitnah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ternyata itu tidak benar, maka dia harus memberikan amal baiknya kepada orang yang difitnahnya. Bahkan ada hadis yang sangat jelas mengatakan, siapa yang mengkafirkan saudaranya, tetapi di mata Allah saudaranya itu adalah tidak kafir, maka kekafiran tuduhannya itu kembali kepada yang menuduh. Jelas sekali. Dan saya kira ini masuk akal. Ya. Karena kalau kita menuduh kafir orang yang tidak kafir, hakikatnya kita yang kafir. Kalau kita menuduh salah orang yang tidak salah, berarti kita yang salah. Begitu. Kemudian yang ketiga dari Mas Dani tadi saya kira benar. Jadi sujudnya manusia kepada Adam yang suci pada dasarnya adalah sujud kepada Allah SWT. Apa sebabnya? Karena sujud kepada Adam yang suci, hakikatnya sujud kepada fitrah kita sendiri. Dan fitrah atau ruh kita, dan ruh kita adalah ruhi kata Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi kata Allah. Atau kalau itu adalah fitrah Allah alladzi fataran nas 'alaiha. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada pertemuan kali ini. Teririn doa semoga Bapak Ibu sekalian satu hari ke depan Allah senantiasa berikan perlindungan sehingga puasanya berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.